Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semua sehat? Mudah-mudahan pada hari ini tidak ada yang sakit. Baiklah, sebelum materi, mohon siapkan buku paket pelajaran matematika, buku berpetak, dan alat tulis lainnya. Pada kali ini kita akan membahas sistem koordinat. Perhatikan materi berikut. Pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik awal dan titik tertentu, yaitu A, B. Dan yang ketiga, nanti kalian ada tugas mengerjakan 2 tugas dan dikerjakan di buku berpetak dan diserahkan di Google Classroom. Sebelum membahas materi, kita akan lihat contoh penerapan materi sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ada Dena rumah Budia. Dan bisa juga kalian lihat contoh-contoh yang lain di undangan-undangan pernikahan. Di situ ada peta yang punya hajat. Materi yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan gambar 2.2. Kita lihat titik A koordinatnya 3,6. Kita lihat jarak titik A ke sumbu X lurus sampai ke angka 3 ada berapa petak? Ada 6 petak. Berarti 6 satuan. Jarak titik A ke sumbu Y lurus sampai angka 6 ada 3 petak sehingga 3 satuan. Kita lihat titik yang lain, misalkan titik G. Titik G ke sumbu X lurus sampai angka 2 ada berapa petak? 6 petak, berarti 6 satuan. Dan titik G ke sumbu Y lurus sampai angka negatif 6 ada 2 petak sehingga 2 satuan. Dan ingat, jarak tidak pernah negatif. Sekarang perhatikan gambar 2.4. Kita lihat perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu di titik 0,0 sehingga terlihat 4 bagian. 4 bagian ini namanya kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif, dan contoh titiknya titik Q adalah 2,3. Kuadran 2 kita lihat contoh titiknya ya titik P negatif 2,1. Untuk kuadran 3 kita lihat X-nya negatif, Y-nya negatif, dan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Ini akan kita gunakan untuk menentukan posisi titik ada di kuadran berapa. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sekarang kita lihat gambar 2.5. Kita amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran. Kita lihat titik A ada di kuadran 1, titik C kuadran 2, titik F kuadran 3, dan titik G kuadran 4. Lalu bagaimana dengan titik B? Titik B di sumbu X letaknya, sehingga jarak ke sumbu X 0 satuan, dan jarak B ke sumbu Y kita lihat ke angka 0 ada 3 petak, 3 satuan. Begitu pula untuk titik D, jarak ke sumbu X 4 satuan, tapi ke sumbu Y 0 satuan. Begitu pula untuk titik E dan titik H. Ini adalah tugas kalian yang pertama nanti. Ayo kita berlatih 2.1. Kalian salin di buku berpetak. Kerjakan dengan baik dan diserahkan di Google Classroom tugas kita di folder sistem koordinat 1. Sekarang kita ke materi kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Perhatikan gambar Dena perkemahan. Pos utama di sini sebagai titik asal, sehingga kalau kita melihat pasar, posisi pasar terhadap pos utama. Dari pos utama untuk sampai ke pasar kita 4 langkah ke kanan, 3 ke atas. Sekarang kalau acuannya bukan pos utama, misalkan tanah lapang, untuk sampai ke pos 1 dari tanah lapang kita 6 langkah ke kanan, 2 ke atas. Begitu pula untuk hutan, dari tanah lapang kita 4 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas.
Sekarang perhatikan tabel 2.3. Ini masih berhubungan gambar denah perkemahan yang tadi. Kalian amati dan kalian pelajari. Dan nanti ada tugas untuk kalian yang berhubungan dengan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di buku materi pelajaran matematika. Dan ini adalah tugas yang kedua yang harus kalian salin di buku perpetak. Ayo kita berlatih 2.2. Cukup kalian kerjakan yang nomor 1 ini. Selamat belajar. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.